bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akikah, kajian Al-Quran Tafsir Robot. Al-Quran Tafsir Robot adalah fenomena yang lain dari salah satu tafsir Al-Quran, di mana ditafsirkan oleh robot, dan bukan hendak menghilangkan peranan para ulama fuqaha atau para ulama agama. Tetapi kami hendak menyampaikan sesuatu yang lain, yaitu di mana robot ChatGPT bisa menafsirkan Al-Quran, bisa mengaji dan melakukan kajian Al-Quran. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Tafsir Robot, Surat Maryam ayat 11-12. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun.
wallazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafidun illa wajihim aw ma malak aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtago waro adzalika faulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa wallazina yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dan orang yang menjauh perkataan yang tidak berguna dan orang yang menunaikan pembersihan diri dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Untung orang amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa ahikni bisolihin waj'alil lisana sidki fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Tuhan kami, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya, berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ahrijna
min jurumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan. Bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan menyaksikan atau menonton atau menyimak sesuatu yang unik di dunia, yaitu robot bisa mengaji, robot bisa mengkaji Al-Quran dalam berbagai perspektif. Ikuti tayangan ini sampai tuntas dan mari kita bertanya. Ya, boleh bertanya. Terima kasih kepada Indah Purnama. Terima kasih kepada Toha Al-Hazni. Silahkan bertanya yang sulit-sulit. Ya, yang ada hubungannya dengan surat Maryam ayat 11 dan 12. 11 dan 12. Dan terima kasih terhadap subscribe-nya. Terima kasih kepada tanda jempolnya ya. Jangan lupa bantu kami untuk meneruskan perjuangan kami ya, baik dengan harta, dengan jiwa ya, di jalan Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hanya yakin kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Lalu dia tidak ragu-ragu berjihad, bekerja keras, berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang termasuk orang yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membuka Al-Qur'annya masing-masing dalam surat Maryam ayat 11 dan 12. Untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh saudara Aulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asya. Faraja ala qaumihi minal mihrabi auha ilaihim Ang sabbihu bukratan wa asya. Ya Yahya uzil kitaba bikuwah. Ya Yahya khudil kitab bikuwah Wa
atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maka dia keluarkan dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah, pelajaran kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita selanjutnya mendengarkan pengkajian yang unik ini, yaitu pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismail Eka dalam surat Maryam ayat 11 dan 12 yang diaplikasikan dalam kepresidenan dan kenegaraan. Buat sahabat Abu Ismail Eka, jangan lupa bertanya, berkomentar di bawah ini, nanti langsung dijawab oleh robot. Mari kita dengarkan pengkajian Al-Quran yang pertama yang diaplikasikan dalam surat Maryam ayat 11-12 dalam kepresidenan. Tentu. Mari kita bahas tafsir surah Maryam ayat 11-17 dan implementasinya dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan secara ilmiah, mendalam, serta berdasarkan tafsir dan hadits. Teks dan terjemahan surah ayat 11-12. Surah Maryam 11-12. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرًا وَعَشِيًّا. Artinya, maka Zakaria keluar dari mihrab kepada kaumnya, lalu memberikan isyarat kepada mereka agar mereka bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya Yahya khudil kitab biquwwat wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami telah memberikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan selagi ia masih kanak-kanak. Tafsir ayat 11-11 berdasarkan para ulama. Tafsir ayat 11 semangat menghidupkan spirit kolektif. Nabi Zakaria setelah mendapat kabar akan lahirnya Yahya, tetap menyebarkan semangat zikrullah secara berjamaah. Mengisyaratkan karena beliau sedang dalam masa tidak berbicara sebagai tanda mukjizat. Pagi dan petang adalah waktu puncak aktivitas masyarakat, dan mengisinya dengan spiritualitas berarti membangun masyarakat yang terhubung dengan Tuhan. Pelajaran utama, pemimpin tidak berhenti berdakwah dan mengajak kebaikan meski dalam keterbatasan. Spirit pengaruh diam, silent keteladanan spiritual sebagai pemimpin. 2. Tafsir ayat 12, kepemimpinan dengan ilmu dan ketegasan. Khudzil kitaba biquwah, artinya ambil kitab dengan kekuatan, menunjukkan komitmen total dan disiplin terhadap wahyu. Al-hukm, kebijaksanaan mah. Di usia muda artinya kematangan intelektual dan moral tidak mengenal usia bila Allah memberikannya. Pelajaran utama, kepemimpinan yang berbasis ilmu, bukan sekadar usia, pangkat, atau popularitas. Pemimpin perlu memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menegakkan nilai-nilai kitab. Implementasi dalam kepemimpinan dan kegaraan. Kepemimpinan yang berbasis spiritualitas dan zikir. Aplikasi. Presiden, pemimpin negara seharusnya mendorong nilai kebangsaan yang spiritual, bukan sekularisme total. Spirit pengingat kolektif, tasbih pagi petang, bisa diimplementasikan melalui kebijakan pendidikan berbasis akhlak, pemberdayaan masjid dan tokoh agama, menyisipkan nilai moral dalam narasi kenegaraan dan konstitusi. Hadis pendukung. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin kalian adalah cerminan dari amal perbuatan kalian. Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Negara akan baik jika pemimpin dan rakyatnya dekat dengan Allah dan senantiasa mengingatnya.
2. Pemimpin harus teguh dan tegas dalam menjalankan konstitusi dan hukum. Ambillah kitab dengan kekuatan, makna kontemporer. Pemimpin harus berani menegakkan konstitusi dan aturan negara dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ragu atau kompromi dengan tekanan politik yang merusak nilai-nilai dasar. Ilmu al-hukm, basis kebijakan harus berbasis ilmu dan hikmah. Pemimpin harus berwawasan, berpikir strategis, dan tidak populis semata. Harus mendengarkan para ahli dan mengedepankan evidence-based policy. Hadis pendukung, Rasulullah bersabda, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Relevansi. Pemimpin negara tidak boleh hanya bermodal popularitas. Harus kuat secara keilmuan dan moral. P. Kesimpulan strategis. Prinsip dari Surah Maryam 12. Implementasi kepresidenan. Zikir kolektif dan nilai spiritual. Kebijakan moral, pendidikan karakter, penguatan budaya religius. Kepemimpinan dalam dia mengaruh moral. Teladan hidup presiden bukan hanya pidato tapi sikap. Mengambil kitab dengan kekuatan. Penegakan hukum yang tegas dan adil. Hikmah meski muda. Pemimpin muda tetap sah jika berilmu dan bijak, konsistensi terhadap kitab wahyu, komitmen konstitusi dan nilai luhur Pancasila dalam konteks Indonesia. Penutup, Surat Maryam ayat 11-17 menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal administrasi dan kekuasaan, tetapi merupakan amanah ruhani dan intelektual. Pemimpin harus menjadi sumber kebaikan, teladan moral, dan pelaksana keadilan. Jika kamu ingin saya bisa betul mengembangkan ini, jadi artikel jurnal ilmiah atau bahan presentasi kenegaraan. Mau dilanjutkan ke situ? Jadi dalam kepresidenan dan kenegaraan, pelajaran pertama yang dalam surat Maryam ayat 11-12, pemimpin itu tidak berhenti berdakwah dan mengajak kebaikan meski dalam keterbatasan. Dan pemimpin juga harus menjadi keteladanan spiritual bagi umatnya maupun masyarakatnya. Dan pemimpin harus berbasis ilmu, bukan sekedar usia, pangkat maupun popularitas. Dan pemimpin perlu memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menegakkan nilai-nilai yang benar maupun kitab. Dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, pemimpin kalian adalah cerminan dari amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Hidayatul Aulia. Dalam kepemimpinan, pemimpin harus berwawasan dan berpikir strategis dan tidak populis semata. Harus mendengarkan para ahli dan mengedepankan evidence-based policy. Dalam Rasulullah SAW bersabda, jika amanah disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu poin-poin penting dalam pengaplikasikan dalam kepresidenan dan kenegaraan dalam surat Maryam ayat 11 dan 12. Mari kita dengarkan selanjutnya pengaplikasikan dalam kehakiman, kejaksaan dan kepolisian dalam surat Maryam ayat 11 dan 12. Buat sahabat Abu Ismail Akikah yang sedang menonton semuanya, terima kasih banyak. Mari kita dengarkan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot dalam surat Maryam ayat 11 dan 12 dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Baik, mari kita lanjutkan penjabaran tafsir surah Maryam ayat 11 dan implementasinya secara mendalam dan ilmiah dalam bidang kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Penjelasan ini akan dikaji sudut tafsir, hadis, prinsip syariah, dan pendekatan kenegaraan modern. I. Tafsir singkat ulang. Surah Maryam ayat 11-12. Ayat 11. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah. Nabi Zakaria tetap mengajak umatnya berzikir dan mengingat Allah, walaupun dalam keterbatasan komunikasi, karena kesadaran akan pentingnya nilai spiritual kolektif. Ayat 12 ya, khudil kitaba biquwwah. Allah memerintahkan Yahya mengambil kitab Taurat dengan kekuatan.
yaitu dengan komitmen penuh, keberanian, dan ketegasan dalam menjalankan syariat dan hukum. UDI, aplikasi petor kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Lembaga-lembaga ini merupakan pilar utama penegakan hukum dan keadilan, maka sangat relevan jika nilai-nilai dari ayat ini diterapkan secara sistematis. Kehakiman, hakim sebagai pembawa hikmah dan penegak keadilan. Relevansi ayat 12, Hudzil kitaba biquwah. Hakim harus menegakkan hukum dengan kekuatan, bukan sekadar membaca kitab undang-undang, tetapi menghidupkannya secara adil. Tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa biquwah dalam konteks Yahya adalah komitmen terhadap hukum Allah dengan ketegasan dan tanpa kompromi terhadap kebatilan. Implementasi, hakim tidak boleh terpengaruh tekanan politik atau kekuasaan. Harus menjadi simbol kejujuran, keberanian moral, dan hikmah, sebagaimana Yahya yang mendapat al-hukm di usia muda. Hadis hakim itu ada 3, 1 di surga dan 2 di neraka. Yang di surga adalah yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran. Makna, hakim sejati harus bersandar pada ilmu, bukan kepentingan, dan menegakkan keadilan sebagai amanah ilahi. 2. Kejaksaan, amanah dalam menuntut, bukan memburu kesalahan. Relevansi ayat 12. Seorang jaksa juga harus mengambil kitab. Dalam hal ini adalah hukum positif negara dan etika profesi dengan kuat dan utuh tanpa pilih kasih. Konsep al-hukm, hikmah dan kebijakan. Tidak semua pelanggaran dituntut secara kaku. Harus ada hikmah, mana yang pantas dibina, mana yang harus dihukum. Konsep restorative justice dalam hukum modern juga sejalan dengan hikmah yang diberikan kepada Yahya. Hadis, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Relevansi, jaksa tidak hanya mencari-cari kesalahan, tetapi juga harus bijak dalam memilah mana yang layak diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi. 3. Kepolisian, keteladanan moral dan disiplin menjaga relevansi ayat 11. Fakharaja ala qaumihi min rabb fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Zakaria tetap membimbing umat dengan keteladanan, bukan hanya instruksi. Polisi sebagai aparat penegak hukum juga harus menjadi panutan moral di masyarakat. Tugasnya bukan hanya menangkap pelanggar hukum, tetapi menyadarkan masyarakat akan nilai keadilan dan ketertiban. Nilai spiritualitas dalam kepolisian. Polisi harus punya kesadaran ruhani dan akhlak, bukan hanya ketaatan struktural. Tasbih pagi dan petang dalam ayat ini menunjukkan pentingnya kesadaran moral yang terus-menerus. Ini adalah akar dari integritas polisi. Hadis, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Relevansi, polisi bukan hanya aparat negara, tapi juga wakil keadilan Allah di bumi. 3. Pendekatan ilmiah dan kontemporer. Prinsip penegakan hukum modern versus nilai Qurani. Prinsip modern, Surah Maryam ayat 11-12. Supremasi hukum, Hudzil kitaba biquwah. Keadilan restoratif, hikmah yang diberikan pada Yahya, profesionalisme aparat, spirit dakwah dan zikir dalam ayat 11. Integritas yudisial, amanah dan komitmen terhadap hukum ilahi. Reformasi hukum, pembaharuan nilai spiritual dalam aparat penegak hukum. B. Nilai-nilai Islam dalam pembaruan hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut profesional, tapi juga bermoral. Modernisasi hukum tidak bertentangan dengan syariat selama tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan hikmah. IV, kesimpulan. Aspek-aspeknya dari Maryam 12, implementasi dalam lembaga, dan hikmah. Ajak masyarakat zikir dan sadar nilai ilahiyah. Polisi sebagai pembina masyarakat. Keteladanan moral. Zakaria tetap mengajak walau bisu. Hakim dan jaksa jadi simbol integritas. Ketegasan terhadap hukum, ambil kitab dengan kekuatan, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hikmah dan kebijakan. Yahya diberi al-hukum di usia muda, penggunaan pendekatan bijak dalam penyelesaian hukum. Pemimpin bukan simbol, tapi amanah. Zakaria dan Yahya sebagai pemimpin spiritual. Polisi, jaksa, dan hakim adalah pemegang amanah keadilan Allah. Tafsir surah Maryam ayat 11-12 mengajarkan bahwa hukum bukan sekadar perangkat formal negara, tapi pancaran nilai-nilai ketuhanan.
Hakim, jaksa, dan polisi adalah pemegang amanah yang tidak hanya harus berilmu, tapi juga berhikmah bermoral. Jika kamu ingin, saya bisa bantu menyusun penjabaran ini jadi bahan ceramah against the donut coding senyum. Esai jurnal hukum Islam. Slide PowerPoint untuk presentasi di lembaga hukum Ukito kampus. Mau saya bantu kekembangkan video? Selanjutnya, dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, bahwasanya hakim harus ada bukti nyata bahwa tidak boleh terpengaruh tekanan politik atau kekuasaan. Hakim juga harus menjadi simbol kejujuran, keberanian, moral, dan hikmah, sebagaimana Yahya yang mendapatkan al-hukm di usia mudanya. Dalam hadis pun disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3573, hakim itu ada 3. 1 di surga, 2 di neraka. Yang di surga adalah yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran. Keterkaitannya bahwasanya hakim sejati harus bersandar pada ilmu, bukan kepentingan, dan menegakkan keadilan sebagaimana amanah ilahi. Sedangkan dalam kejaksaan bahwasanya keterkaitan dalam ayat 12, seorang jaksa juga harus mengambil kitab atau kebenaran. Dalam hal ini adalah hukum positif negara dan etika profesi. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitan dalam hadis tersebut bahwasanya jaksa tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga harus bijak dalam memilih mana yang layak diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi. Sedangkan dalam kepolisian, keterkaitan dalam ayat 11 bahwasanya Zakaria tetap membimbing umat dengan keteladanan, bukan hanya instruksi. Polisi seharusnya sebagai aparat penegak hukum juga harus menjadi panutan moral bagi masyarakatnya. Tugas polisi bukan hanya menangkap pelanggaran hukum, tetapi menyadarkan kepada masyarakat akan nilai keadilan dan ketertiban. Dalam hadis pun disebutkan, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan dalam hadis tersebut bahwasanya polisi bukan hanya aparat negara, tetapi juga wakil keadilan Allah di bumi maupun di dunia. Itu poin-poin terpenting dalam surat Maryam ayat 11 dan 12 yang diaplikasikan dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Selanjutnya mari kita dengarkan dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot, apa asbabun nuzul dari surat Maryam ayat 11 dan 12. Berikut ini penjelasan panjang dan detail tentang asbab an-nuzul, sebab turunnya. Surah Maryam ayat 11-12 disertai dengan konteks sejarah, riwayat-riwayat tafsir klasik, dan makna spiritualnya. Apa itu asbab an-nuzul? Secara etimologis, asbab an-nuzul artinya sebab-sebab turunnya wahyu. Dalam studi ilmu tafsir, ia merujuk pada latar belakang peristiwa, pertanyaan, atau kondisi sosial tertentu yang menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Namun penting diketahui, tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbab an-nuzul secara spesifik. Ada ayat yang turun secara umum untuk menuntun manusia sepanjang zaman. Tuai Surah Maryam, sekilas latar belakang. Surah Maryam, surah ke-12 dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah, turun di Mekkah. Fokus besar pada kisah para nabi dan keluarga mereka, terutama Nabi Zakaria, Maryam, Yahya, dan Isa. Tujuan utama surah ini adalah menegaskan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu dari yang mustahil, mengajarkan nilai kesalehan keluarga dan kepemimpinan spiritual. Konteks turunnya ayat 11. Ayat 11. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Ayat 9. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا.
doa Nabi Zakaria dikabulkan. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, konteks dari ayat-ayat ini berkaitan dengan peristiwa dikabulkannya doa Nabi Zakaria yang memohon keturunan, meski ia sudah sangat tua dan istrinya mandul. Lihat Maryam 2:10. Ketika Allah kabulkan doa itu dan memberi kabar bahwa istrinya akan mengandung Nabi Yahya, maka Zakaria pun mengalami tanda-tanda mukjizat, yakni ia tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Ini disebut dalam ayat sebelumnya, 10. Ayat 10, Qala Rabbi ij'al li ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layal sawiyya. Peristiwa setelah itu, ayat 11. Zakaria keluar dari mihrab tempat ibadah dan memberikan isyarat kepada umatnya untuk berkepada Allah dengan tasbih pagi dan petang. Menurut Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa para nabi tetap membina umatnya, walau dalam kondisi lemah sekalipun. Zakaria tidak berhenti dari tugas dakwahnya. Ayat 15, setelah Yahya lahir, Allah langsung menyampaikan perintah khusus. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat dengan kekuatan. Menurut tafsir At-Tabari dan Al-Baghawi, ini bukan wahyu biasa, tapi penegasan bahwa Yahya telah menerima kenabian dan diberi kebijaksanaan sejak masa kanak-kanak. Yahya dikenal sebagai anak yang sangat syalih, zuhud, dan takut kepada Allah, bahkan sebelum balik. Afi, apakah ayat ini punya sebab turun khusus? Para ulama menyepakati bahwa ayat 11 surah Maryam tidak memiliki asbab an-nuzul dalam arti peristiwa kontemporer saat ayat diturunkan di Mekkah. Tetapi turunnya ayat ini adalah bagian dari jawaban terhadap tuduhan dan tantangan kaum musyrik Quraisy terhadap konsep kelahiran ajaib tanpa sebab biologis, kewenangan wahyu dan kerasulan, posisi Nabi Isa dan Maryam. Maka turunnya kisah Yahya dan Zakaria berfungsi sebagai pengantar kisah Maryam dan Isa yang datang sesudahnya. Ini adalah struktur naratif Al-Quran, membangun ketegangan dan pembuktian dengan kisah yang bertingkat. V. Pesan-pesan spiritual dan sosial dari Asbabun Nuzul ayat 12. Mukjizat tidak menghapus tanggung jawab moral. Zakaria diberi mukjizat, tetapi tidak berarti ia bebas dari tugas membimbing umat. Dia tetap mengajak umat berzikir dengan isyarat. 2. Kepemimpinan spiritual dimulai dari keluarga. Allah menyebutkan Nabi Yahya sebagai anak yang langsung diperintah untuk taat pada hukum Allah sejak kecil. Ini menunjukkan pentingnya mendidik anak dalam agama sejak dini. 3. Kebijaksanaan bukan soal usia. Yahya diberi hukum saat masih anak-anak menjadi dasar. Pengakuan terhadap kemampuan muda dalam kepemimpinan Islam jika ia memiliki moral dan ilmu. 4. Spiritualitas kolektif adalah fondasi masyarakat. Ajakan untuk bertasbih bersama pagi dan petang adalah semacam pola ibadah sosial. Bisa jadi dasar bagi konsep komunitas religius dan negara bermoral. Meskipun surah Maryam ayat 11-12 tidak memiliki asbab an-nuzul spesifik berupa peristiwa yang melatarinya secara langsung, ia merupakan bagian penting dari narasi besar tentang keluarga Zakaria, Yahya, Maryam, dan Isa sebagai bukti kuasa Allah dalam menghidupkan yang mustahil dan meneguhkan kebenaran wahyu. Ayat ini mengajarkan, spirit dakwah tak mengenal kondisi. Kekuatan hukum dan kepemimpinan harus dibangun sejak dini. Ilmu dan hikmah adalah karunia yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu ingin, saya bisa bantu membuat versi makalah akademik dari ini untuk tugas kuliah atau presentasi. Perlu versi ringkasan, daftar pustaka, atau slide PowerPoint juga. Dalam Asbabun Nuzul ayat 11 dan 12, bahwasanya tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki Asbabun Nuzul secara spesifik. Ada ayat yang turun secara umum untuk menuntun manusia sepanjang zaman. Dalam surat Maryam, sekilasnya ada latar belakangnya bahwasanya surat Maryam itu surat ke-19 dalam Al-Quran. Dan dalam surat Maryam itu diturunkan di kota Mekah. Fokusnya surat Maryam itu pada kisah para nabi, keluarga, terutama Nabi Zakaria, Maryam, Yahya, dan Isa. Tujuan utama dari surat Maryam ini adalah menegaskan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu dari yang mustahil.
dan tujuannya mengajarkan nilai kesolehan keluarga dan kepemimpinan spiritual. Menurut Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa para nabi tetap membina umatnya walau dalam kondisi lemah sekalipun Zakaria tidak berhenti dari tugas dakwahnya. Pesan-pesan dalam surat Maryam ayat 11 dan 12 dan asbabun nuzulnya. Yang pertama, mukjizat tidak menghapus tanggung jawab moral. Dalam kisah Nabi Zakaria diberi mukjizat, tetapi tidak berarti ia bebas dari tugas membimbing umatnya. Dia tetap mengajak umatnya berzikir dengan isyarat. Yang kedua, pesannya yaitu kepemimpinan spiritual dimulai dari keluarganya. Allah menyebutkan bahwa Nabi Yahya sebagai anak yang langsung diperintah untuk taat pada hukum Allah pada sejak kecilnya. Ini menunjukkan pentingnya mendidik anak-anak kita dalam agama sejak dini. Yang ketiga, kebijaksanaan bukan soal usia. Dalam kisah Nabi Yahya diberi gelar hukum atau hikmah saat masih anak-anak, menjadi dasar pengakuan terhadap kemampuan usia muda dan kepemimpinan Islam jika ia memiliki moral dan ilmu. Pesan yang keempat, spiritualitas kolektif adalah fondasi masyarakat. Ajakan untuk bertasbih bersama pagi dan petang adalah semacam pola ibadah sosial. Bisa jadi dasar bagi konsep komunitas religius dan negara moral. Jadi bahwasanya pesan-pesan spiritual dan asbabun nuzul itu, yang pertama, mukjizat tidak akan menghapus tanggung jawab moral. Kepemimpinan spiritual dimulai dari keluarganya. Kebijaksanaan bukan moral usia, dan spiritualitas kolektif adalah fondasi masyarakat. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama dalam surat Maryam ayat 11 dan 12, yaitu dalam surat Maryam ayat 11 dan 12, bagaimana diterapkan di pemuda dan pemudi yang sudah tidak ada minat mengajak sholat, mengajak kemajuan kepada orang lain. Padahal peluang terbuka dengan adanya handphone digital datang ke umatnya. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dan pengkajian Al-Quran pada tafsir robot surat Maryam ayat 11 dan 12. Tentu, mari kita ulas surah Maryam ayat 11 dan 12 dan bagaimana implementasi serta relevansinya diterapkan kepada pemuda-pemudi zaman sekarang yang sudah kehilangan minat mengajak kepada syalat, dakwah, dan kemajuan umat. Padahal mereka memiliki akses teknologi dan potensi besar melalui HP, media sosial, dan digitalisasi. Surat Maryam ayat 11 12. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka Zakaria keluar kepada kaumnya dari mihrab lalu memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kalian pagi dan petang. Ayat 11, Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atinahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah sejak masa kecil. Kondisi pemuda sekarang yang diam dan apatis. Banyak pemuda-pemudi saat ini tidak tertarik lagi mengajak teman ke masjid, malas menasehati dalam hal kebaikan, tidak percaya diri bicara tentang agama, takut dibilang sok alim, lebih aktif dalam hal hiburan ketimbang membina umat. Padahal mereka punya akses luar biasa, HP canggih, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan tools AI. Pesan dan aplikasi 11-12 pada kondisi ini. 1. Nabi Zakaria, dakwah walau dalam keterbatasan. Penjelasan, dalam ayat 11, Nabi Zakaria bahkan tidak bisa bicara karena mukjizat pencuaikan, tapi tetap berdakwah lewat isyarat agar kaumnya berzikir. Relevansi. Kalau Nabi Zakaria yang terbatas kemampuan fisik saja tetap berdakwah, bagaimana dengan kita yang punya HP, suara, media, dan jaringan? Implementasi bagi pemuda. Gunakan HP untuk posting pengingat syalat, ayat, hadis, atau kutipan hikmah. Buat story singkat tentang pengalaman spiritual.
Bangun komunitas online atau grup WhatsApp kecil untuk saling ingatkan. Ajak teman ngaji, mulai dari hal ringan bukan menghakimi. 2. Zikir dan spiritualitas harian, pondasi bangkitnya jiwa. Penjelasan. Perintah tasbih pagi dan petang adalah simbol pemurnian hati, penjagaan diri, dan rutinitas spiritual. Relevansi. Pemuda yang kehilangan semangat dakwah bisa jadi karena kehilangan hubungan dengan Allah secara rutin. Zikir itu seperti charger jiwa. Tanpa zikir hati jadi kosong, bingung, dan hampa. Implementasi. Pasang alarm zikir di HP setiap pagi dan sore. Install aplikasi zikir harian atau ikut channel Telegram zikir. Jadikan zikir sebagai waktu pribadi dengan Allah, bukan kewajiban kosong. Yahya, anak muda yang diberi tugas besar dari kecil. Penjelasan. Yahya diberi kitab suci dan hikmah sejak kecil. Ia tidak menunda-nunda tugas dakwah meski masih muda. Relevansi. Islam tidak menunggu kita tua untuk berdakwah. Pemuda adalah agen perubahan sejak awal. Kita sekarang punya HP, literasi tinggi, dan potensi pengaruh di medsos. Tapi kita sering menyia-nyiakannya untuk hal sia-sia. Implementasi. Gunakan akun TikTok IG untuk konten ringan yang membangun. Motivasi, tips islami, refleksi diri. Jadilah influencer kebaikan, meski pengikut sedikit. Belajar dari Yahya, ambil tugas dakwah dengan sungguh-sungguh, bukan karena popularitas. Papa, ambillah kitab dengan kekuatan, totalitas dalam belajar dan menyampaikan. Allah tidak menyuruh Yahya sekadar memegang kitab, tapi memegangnya dengan kuah, kekuatan, kesungguhan, tekad. Relevansi. Kita harus mempelajari Islam dengan serius. Tidak hanya dari potongan TikTok, tapi dari Quran, hadis, ulama terpercaya. Kita harus berani menyampaikan walau satu ayat dengan niat membina, bukan membinasakan. Implementasi. Ikuti kajian online atau offline secara rutin. Jangan malu bertanya kepada ustaz-ustazah. Jika sudah paham, ajarkan ke adik, teman, atau followers dengan bahasa ringan. 5. Dakwah tidak harus ceramah. Cukup jadi pengingat. Penjelasan. Zakaria hanya mengisyaratkan, tidak ceramah panjang. Tapi perintah itu kuat. Ingat Allah pagi dan petang. Relevansi. Banyak pemuda merasa harus bisa ceramah dulu untuk berdakwah. Padahal cukup berbagi pesan baik, doa, pengingat sederhana. Share gambar kutipan Quran atau hadis. Ucapkan, yuk salat bareng. Jangan lupa baca Quran hari ini ya. Ajak teman ngaji online bersama. Kesimpulan. Pesan untuk pemuda-pemudi. Masalah, solusi dari Maryam 11-12. Malas dakwah, ingatlah Zakaria berdakwah meski tidak bisa bicara. Tidak minat ibadah, bangun zikir pagi dan petang. Menunda-nunda kontribusi. Teladani Yahya, muda yang jadi pemimpin rohani. Meremehkan potensi. Gunakan HP dan digital untuk jadi cahaya umat. Bingung mulai dari mana? Mulai dari niat, lalu konsisten share kebaikan sekecil apapun. Penutup. Jangan menunggu sempurna untuk mengajak pada kebaikan. Nabi Zakaria dan Yahya memulai dari apa yang mereka punya. Begitu juga kamu hari ini. Kalau kamu mau, saya bisa bantu buat teks motivasi untuk pemuda berdasarkan ayat ini. Konten pendek buat postingan Instagram atau TikTok. Ide komunitas pemuda digital yang bermanfaat. Ingin saya bantu buatkan. Poin-poin dalam pertanyaan yang pertama yaitu kondisi pemuda zaman sekarang banyak yang tidak mengajak teman-temannya ke masjid. Banyak yang malas mengajak dan takut dalam hal kebaikan. Dan tidak percaya diri ketika membicarakan tentang agama. Karena takut disebut sok alim, sok pinter, dan lain sebagainya. Dan lebih aktif dalam hiburan ketimbang membina umat. Jadi banyak generasi muda yang melalaikan, tidak memanfaatkan waktunya di usia muda dalam hal kebenaran maupun agama. Mari kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Dalam surat Maryam ayat 11 dan 12, ambillah kitab dengan sungguh-sungguh. Umat Islam sudah banyak yang tidak bersungguh-sungguh kitab maupun membaca Al-Quran dan jarang dibaca. Padahal terjemahan Al-Quran sekarang dengan mudahnya didapat di handphone digital. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dan pengkajian Al-Quran pada tafsir robot dalam surat Maryam ayat 11 dan 12 untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan umat seluruh dunia.
Penjelasan ini akan mengupas surat Maryam ayat 11 dan 12, khususnya ayat 12 yang memerintahkan, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Ayat ini adalah perintah yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam hari ini yang mulai menjauh dari Al-Quran, baik dari segi pembacaan, pemahaman, maupun pengamalan. Padahal Al-Quran sangat mudah diakses. Bahkan terjemahannya tersedia di berbagai aplikasi dan media digital. Konteks ayat dan maknanya. Siapa Nabi Yahya? Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Ia diberi kenabian dan hikmah sejak masih kecil, dan Allah menyuruhnya untuk memegang kitab Taurat syariat zamannya dengan kesungguhan dan keteguhan hati. Frasa bikuah dan kekumakna, dengan tekad kuat, dengan komitmen tinggi, dengan keseriusan belajar dan mengamalkan. Makna dan tafsir. Ambillah kitab dengan sungguh-sungguh. Tafsir singkat. Ibn Katsir menjelaskan, Yahya diperintahkan untuk mengambil Taurat dengan kesungguhan. Maksudnya memahami, menghafal, dan mengamalkannya secara penuh. Al-Qurtubi menambahkan, ini juga berlaku untuk umat Muhammad terhadap Al-Quran, yaitu harus menjadikannya sebagai sumber hukum, petunjuk hidup, dan nilai moral utama. Kondisi umat Islam hari ini. Meskipun umat Islam memiliki Al-Quran dalam bentuk cetak dan digital, bahkan dengan fitur terjemahan dan tafsir, kenyataannya banyak yang jarang membaca Al-Quran kecuali saat bulan Ramadan atau saat berduka, tidak memahami isinya, meskipun ada terjemahan, mengambil inspirasi lebih banyak dari media sosial, quote motivasi bahkan ramalan daripada firman Allah, kurang mengamalkan ajaran Quran dalam keseharian. Ini menunjukkan hilangnya kuwah yang dulu Allah perintahkan kepada Yahya. Zaman digital, peluang besar, tapi disia-siakan. Dulu, membaca Al-Quran harus punya mushaf dan guru. Terjemahan hanya tersedia dalam buku-buku tertentu. Sekarang, ada aplikasi Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir. Ada fitur murotal audio, tafsir video, bahkan AI yang bisa menjelaskan ayat. Semua bisa diakses gratis kapanpun, dimanapun. Namun, umat malah lebih sering scroll TikTok dan Instagram daripada buka Al-Quran. Hafal lagu, drama, atau trending topik, tapi lupa surat pendek. Jarang menjadikan Quran sebagai pedoman ketika bingung, lebih percaya Google atau teman. Pentingnya menyikapi Al-Quran, seperti Yahya menyikapi Taurat. 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Umat Islam seharusnya kembali menjadikan Al-Quran sebagai Disconnected. seremonial, Connected. sebagai fondasi akhlak, keputusan, dan relasi sosial. Contoh, dalam konflik, baca QS Al-Hujurat. Dalam kesedihan, refleksi QS Al-Insyirah. Dalam ketakutan masa depan, baca QS At-Talaq 2-3. Membaca dan memahami bukan sekadar menghormati. Al-Quran bukan sekadar diletakkan di rak atau hiasan digital. Ia harus dibaca tiap hari walau satu ayat. Dipahami artinya, apalagi sudah banyak terjemahan. Ditadaburi, merenungi isinya, agar tidak hanya lewat di bibir. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran tanpa memahami, ia seperti surat yang tidak pernah dibuka. Mengajarkan Al-Quran pada anak-anak dan masyarakat. Nabi Yahya diajarkan sejak kecil. Umat Islam seharusnya mendidik anak-anak sejak dini dengan nilai Quran, bukan hanya mengejar ranking akademik. Membuka pengajian, halakah, atau diskusi Quran di masjid dan komunitas digital. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mengkaji Al-Quran. Tafsir Al-Quran berdasarkan tafsir robot. Jadi robot atau handphone digital yang kita pegang sekarang sudah bisa dipakai belajar apa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Dan lindungilah kami dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil.
Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Ya Allah, ya Rabbi, kalaulah hari ini ada yang sedang sakit, maka segerakanlah, sembuhkanlah sehingga penyakitnya tidak kembali lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang tepat, itu adalah kelemahan dan kesalahan kami. Kami mohon maaf. Channel ini setiap jam 5 pagi sampai jam 6.30. Dan juga malam hari dari jam 20 sampai jam 21.30 di channel Abu Ismail Akikah Kian Al-Quran Tafsir Robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan bisa diikuti terus setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin.